Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givan Mardiana. Saya dari program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya membuat video ini adalah untuk mengerjakan tugas UAS dari Miss Eriska Ginalita SHMH yang ditugaskan untuk menjelaskan terkait dengan pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM itu apa sih? Dimana kan pengadilan adalah sebuah pengadilan yang dimana HAM di sini adalah sebagai hak asasi manusia. Di sini tuh pengadilan HAM adalah sebagai lembaga peradilan yang dimana di sini adalah sebagai lembaga peradilan khusus yang memiliki wewenang secara eksklusif untuk menangani sebuah kasus pelanggaran HAM, yaitu memeriksa, menangani, mengadili, dan juga memutuskan terkait dengan pelanggaran HAM tadi. Nah, lalu pelanggaran HAM itu terjadi secara massal yang sistematis atau bisa juga melibatkan kewenangan negara, yang dimana lembaga ini lahir daripada mekanisme sebagai jawaban atas kebutuhan akan penegakan hukum yang adil dan tidak memihak serta memiliki keahlian khusus dalam menangani perkara HAM tadi, kasus yang seringkali tidak dapat diselesaikan oleh pengadilan umum, pengadilan negeri, ataupun pengadilan biasa. Nah, baik karena sifat pelanggarannya yang luar biasa maupun kompleksitas daripada bukti dan hukum yang berlaku. Secara historis, keberadaan pengadilan HAM modern berkembang pesat setelah Perang Dunia Kedua, yang dimana berkat kesadaran dunia internasional atas kekejaman yang terjadi pada masa di Perang Dunia Kedua di tingkat internasional. Tonggak utamanya adalah pembentukan peradilan militer internasional Nuremberg, dan pengadilan internasional untuk Timur Jauh di Tokyo, yang kemudian hal tersebut diikuti oleh pembentukan daripada Pengadilan Pidana Internasional atau ICC. Nah, ICC di sini adalah sebagai lembaga peradilan internasional, yang dimana ICC ini adalah sebagai International Court Criminal. ICC adalah sebagai lembaga tetap yang dimana ditetapkan pada tahun 2002. Nah, adapun di Indonesia, pengadilan HAM itu perjuangan untuk memiliki sebuah pengadilan HAM berlangsung secara lama. Nah, yang dimana didorong oleh berbagai kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya seperti pelanggaran HAM tahun 65 terkait G30 SPKI dan lain-lainnya. Nah, terus pelanggaran HAM yang saat ini masih belum terselesaikan, yang dimana seperti peristiwa Tanjung Priuk tahun 1984, insiden di Timur Timur, terus kekerasan pasca reformasi, yang akhirnya lembaga ini resmi berdiri berkat disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang kemudian diperkuat dengan amandemen melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Nah, pembentukan pengadilan HAM juga merupakan kewajiban secara konstitusional untuk Indonesia, sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 28I ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwasanya perlindungan, permajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Selain itu, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai instrumen internasional terkait dengan HAM ini, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, yang tidak manusiawi. Nah, terus atau bahkan yang merendahkan martabat manusia, serta fakta internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Lalu kita mengacu kepada landasan ataupun dasar hukum dan kedudukan lembaga daripada pengadilan HAM. Nah, pengaturan mengenai pengadilan HAM di Indonesia didasarkan pada
tingkat konstitusi. Yang pertama yaitu ada di Undang-Undang 1945 tepatnya di pasal 28A dan 20 sampai 28J tentang hak asasi manusia, serta pasal 24 ayat 2 yang mengakui adanya peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung, yaitu ad hoc pengadilan HAM. Undang-undang utama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Jungto Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang pengadilan HAM. Nah, undang-undang terkait itu Undang-Undang Nomor 39 mengenai tentang hak asasi manusia pada tahun 1999. Nah, itu tentang manusia, dan juga Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dan lain-lainnya. Adapun kedudukan, sifat, dan juga kelembagaannya, pengadilan HAM itu merupakan bagian daripada kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh pemerintah, partai politik maupun pihak lain, dan berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Jadi lembaga peradilan HAM di sini adalah sebagai lembaga independensi. Lembaga ini bersifat khusus sehingga tidak menggantikan fungsi pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung dalam menangani perkara biasa secara struktur. Nah, adapun di tingkat pertama itu terdapat pengadilan HAM negeri yang berkedudukan di ibu kota provinsi atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung seperti di kota atau kabupaten. Nah, adapun di tingkat banding terdapat pengadilan HAM tinggi yang dimana berkedudukannya di wilayah ibu kota provinsi atau wilayah hukum yang lebih luas. Nah, lalu ada tingkat kasasi dan PK, peninjauan kembali. Wewenang berada pada tingkatan Mahkamah Agung melalui Kamar Khusus HAM. Nah, adapun mengenai wewenang dan jenis perkara yang diperiksa di pengadilan HAM apa saja. Pengadilan HAM yang berwenang yang mempunyai wewenang Pengadilan HAM di sini mempunyai wewenang namun terbatas pada jenis pelanggaran tertentu saja, yaitu pelanggaran HAM berat yang diatur secara tegas di dalam Undang-Undang HAM. Tidak semua pelanggaran hak asasi manusia masuk ke dalam ranah peradilan HAM. Nah, pelanggaran ringan ataupun pelanggaran hak sipil biasa masih diselesaikan melalui peradilan umum ataupun peradilan biasa. Adapun ada dua jenis yang menjadi sebagai pelanggaran HAM berat yang menjadi wewenangnya. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pengadilan ini berwenang memeriksa dan mengadili pertama, kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian daripada serangan yang meluas atau secara terstruktur, tersistematis yang diketahui ditujukan terhadap warga sipil, yaitu berupa pembunuhan secara sewenang-wenang, pemusnahan atau pengurangan populasi secara paksa, perbudakan atau penjualan manusia, pengusiran paksa atau pemindahan penduduk secara tidak sah, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual atau pemaksaan pernikahan, lalu penghilangan orang secara paksa, diskriminasi yang berujung pada penindasan sistematis. Lalu yang kedua adalah kejahatan genosida. Nah, kejahatan genosida ini adalah perbuatan yang dimana dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan secara menyeluruh atau sebagian kelompok, bangsa, suku, ras, dan kelompok agama. Nah, di sini berupa membunuh anggota kelompok, menimbulkan penderitaan fisik atau mental yang berat bagi anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan yang dirancang untuk menghancurkan kelompok, menerapkan langkah-langkah yang mencegah kelanjutan keturunan untuk kelompok tersebut, dan memindahkan anak-anak kelompok tersebut secara paksa ke kelompok lain. Nah, adapun wewenang daripada pengadilan HAM serta batasannya. Wewenang daripada pengadilan HAM berlaku untuk setiap orang tanpa memandang negara, militer, polisi maupun pemimpin organisasi. Prinsip tidak ada kekebalan jabatan berlaku penuh dalam pengadilan HAM. Nah, adapun wewenang waktu dapat memeriksa perkara yang terjadi sebelum undang-undang disahkan. Nah, asalkan pada saat perbuatan hukum dilakukan itu perbuatan tersebut sudah dilarang di dalam hukum Undang-Undang HAM internasional atau hukum nasionalnya sendiri yang sudah berlaku gitu. Nah, dengan menggunakan prinsip non retroaktif, hukum pidana dikecualikan untuk kejahatan HAM berat. Adapun wewenang wilayah berlaku untuk peristiwa yang terjadi di wilayah negara Republik Indonesia di atas kapal atau pesawat bendera Indonesia. Nah, adapun secara menyeluruh
untuk pengadilan HAM ini, pengadilan HAM bukan sekadar daripada lembaga hukum pelaku kejahatan. Ia adalah instrumen penting yang dimana untuk menjaga dan mewujudkan keadilan pemulihan untuk korban HAM dan mengungkap kebenaran sejarah, mencegah terulangnya kekerasan serupa serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap bangsa dan negara dan hukum. Bagi Indonesia sendiri yang sedang membangun negara demokrasi konstitusional yang kuat, keberhasilan lembaga ini menjadi tolak ukur sejauh mana negara dapat menghargai martabat manusia dan menegakkan kedaulatan hukum tanpa pandang bulu. Bagi generasi muda dan aktivis seperti kita ataupun sebagai mahasiswa, pemahaman yang menyeluruh tentang pengadilan HAM juga menjadi tolak ukur dan tanggung jawab kita untuk terus mengawasi kinerja daripada pengadilan HAM, menyuarakan keadilan bagi korban yang terabaikan dan berperan serta di dalam menyempurnakan sistem peradilan hukum demi terwujudnya Indonesia yang beradab dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Mungkin sekian dari saya. Bila bisa bilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.